Nama aku Randy. Aku baru pindah ke rumah kontrakan ini sekitar 2 minggu lalu. Letaknya di pinggiran kota, agak jauh dari jalan utama. Tenang, tapi sepi. Kadang terlalu sepi sampai suara motor lewat pun bisa bikin aku kaget. Awalnya semua terasa biasa saja. Rumahnya kecil, tapi bersih. Ada 2 kamar, ruang tamu mungil, dan halaman depan dengan 1 lampu kuning yang redup. Karena aku sering lembur dan pulang malam, aku pasang CCTV di beberapa titik, 1 di ruang tamu, 1 di depan rumah, dan 1 lagi di kamar. Tujuannya cuma 1, keamanan. Hari itu, aku baru pulang sekitar jam 11 malam. Aku makan mie instan, nonton YouTube sebentar, lalu tidur. Aku ingat jelas, karena malam itu aku tidur cepat, tubuhku capek banget. Tapi pagi harinya, saat aku bangun, ada notifikasi aneh di HP. CCTV alert, motion detected at pukul 2.37 AM. Aku sempat bingung. Gerakan apa jam segitu? Aku yakin tidak ada siapa-siapa di rumah ini selain aku. Penasaran? Aku langsung buka aplikasinya dan menonton rekaman itu. Gambarnya agak buram, tapi cukup jelas untuk bikin jantungku berhenti berdetak sejenak. Di layar, aku melihat diriku sendiri keluar dari kamar. Tubuhku tegak, langkah pelan tapi pasti. Aku berjalan menuju pintu depan, lalu membuka kunci, dan keluar rumah. Semua dilakukan tanpa suara, tanpa ragu, tanpa ekspresi. Aku nonton sampai habis. Sekitar 2 menit kemudian, sosokku di video itu kembali ke rumah, menutup pintu, dan masuk ke kamar. Rekaman berhenti di sana. Tanganku langsung dingin. Aku buru-buru cek waktu di HP-ku. Benar, pukul 2.37 dini hari. Tapi aku ingat aku tidak pernah bangun malam itu. Aku tidur nyenyak sampai alarmku berbunyi jam 7 pagi. Untuk memastikan, aku buka pintu depan. Tidak ada tanda apa-apa, tidak ada jejak, tidak ada bekas kunci digerakkan. Mungkin, aku jalan sambil tidur? Tapi setahuku, aku nggak pernah ngalamin hal kayak gitu. Malamnya, aku coba nggak terlalu mikirin. Aku tidur lagi, kali ini lampu aku matikan supaya bisa benar-benar istirahat. Keesokan paginya, notifikasi serupa muncul lagi. CCTV alert, motion detected at pukul 2.37 AM. Waktu yang sama. Jantungku langsung berdegup cepat. Aku buka video itu, dan kali ini, ada hal yang lebih aneh. Dalam rekaman, sosok aku berjalan menuju pintu seperti sebelumnya. Tapi sebelum keluar rumah, aku, atau siapapun itu, menoleh ke arah kamera. Tepat ke arah lensa. Wajahnya datar. Mata terbuka lebar. Tatapannya kosong, tapi seperti tahu aku sedang menonton. Setelah itu, sosok itu keluar rumah dan menghilang ke arah gelap di luar pagar. Aku langsung pause video. Aku mundur ke detik sebelumnya, lalu putar ulang. Sama. Tatapan itu jelas sekali, lurus ke kamera. Aku merasa perutku mulas, kepala berputar. Aku bangkit dari kursi, keluar ke teras, menatap jalan depan rumah. Sunyi. Tak ada apapun, cuma suara jangkrik. Tapi di bawah lampu kuning itu, aku melihat jejak kaki berlumpur. Panjang, rapi, menuju pagar depan. Aku telusuri jejaknya. Tapi begitu sampai di luar pagar, jejak itu berhenti. Begitu saja. Seolah sosok itu menghilang di udara. Malam ketiga, aku memutuskan untuk pasang kamera tambahan di ruang tamu dan dapur.
Aku atur semua agar perekaman otomatis aktif kalau ada gerakan. Aku bahkan menulis catatan di kertas. Kalau aku bangun dan jalan lagi, aku harus tahu kenapa. Jam 12 aku sudah tidur. Tapi entah kenapa, malam itu aku mimpi aneh. Aku bermimpi melihat diriku sendiri berdiri di depan pintu kamar dengan wajah hitam legam seperti terbakar. Ia tidak bergerak, hanya menatapku tidur. Aku terbangun dengan keringat dingin, tapi jam di HP menunjukkan pukul 4.02. Aku mencoba menenangkan diri dan tidur lagi. Pagi harinya, aku buka rekaman. Motion alert lagi, pukul 2.37 AM. Tapi kali ini rekamannya berbeda. Sosokku memang keluar kamar, tapi langkahnya sangat lambat, nyaris seperti melayang. Saat ia berdiri di depan pintu, bayangan tubuhnya tidak tampak sama sekali. Dan ketika ia menoleh ke kamera, matanya hitam total. Aku hentikan video. Aku merasa tubuhku kaku, seperti lumpuh sesaat. Aku menatap bayangan diriku sendiri di layar laptop, lalu perlahan menoleh ke arah cermin di depan meja kerja. Wajahku tampak pucat. Dan, entah kenapa, aku sempat melihat sesuatu bergerak di pantulan cermin, bayangan seseorang yang berjalan melewati pintu kamarku. Tapi waktu aku menoleh ke arah pintu, tidak ada siapapun. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan layar, menatap kamera yang aktif live dari HP. Semuanya tampak tenang. Tidak ada gerakan. Sampai jam 2.36. Lalu tiba-tiba, sensor kamera depan menyala. Seseorang membuka pintu rumah dari dalam. Seseorang dengan tubuh persis sepertiku. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dan sebelum keluar rumah, ia menatap langsung ke arah kamera, lagi, kali ini dengan senyum samar. Layarku tiba-tiba bergetar. Dan video berhenti di tengah-tengah. Kalau kamu jadi Randy, apa yang bakal kamu lakukan? Bayangin kamu nonton rekaman CCTV. Dan tiba-tiba kamu lihat dirimu sendiri berjalan di rumah. Padahal kamu sedang tertidur. Cerita ini baru saja dimulai. Dan apa yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Jadi, sebelum kamu lanjut ke bagian berikutnya, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Dan tinggalkan komentar kalau kamu berani nonton sendirian malam ini. Aku tunggu kamu di bagian 2. Sejak malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang kulihat. Setiap kali aku menutup mata, wajah sosok dalam rekaman itu muncul, wajahku sendiri, tapi bukan aku. Tatapannya kosong. Tapi ada sesuatu di balik kekosongan itu. Seperti seseorang yang sadar sepenuhnya akan apa yang dia lakukan. Hari berikutnya, aku berusaha berpikir logis. Mungkin ini hanya bug. Mungkin kameranya rusak. Mungkin aku memang berjalan sambil tidur. Untuk memastikan, aku coba uji sistem CCTV-nya. Aku bersihkan lensa, restart semua perangkat, lalu pasang perekaman manual. Semua berjalan normal. Tidak ada error, tidak ada glitch. Sampai malamnya. Sekitar pukul 11, aku kembali tidur. Aku bahkan menulis catatan kecil di samping kasur. Aku tidur jam 11. Jika kulihat rekaman jam 2.37 lagi, berarti ada yang salah. Aku ingin membuktikan semuanya. Tapi entah kenapa, perasaan aneh mulai menghantui. Rumahku terasa berbeda. Udara malam itu dingin, tapi bukan dingin biasa.
dingin yang membuat kulit seperti ditarik dari dalam. Aku menarik selimut lebih rapat, menutup mata, dan mencoba tidur. Pagi harinya, tubuhku terasa berat. Aku bangun lebih siang dari biasanya, sekitar jam 9. Begitu aku buka HP, notifikasi itu muncul lagi. CCTV alert, motion detected at pukul 2.37 AM. Aku menatap layar lama sekali. Bagian dalam perutku menegang, tapi rasa penasaranku menang. Aku teka notifikasi itu, dan video pun terbuka. Gambarnya terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Kamera di ruang tamu menyorot langsung ke arah pintu. Dan di sana, aku muncul lagi. Langkahnya sama, gerakannya sama. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Sosok itu berhenti di depan pintu selama beberapa detik, seolah menunggu sesuatu. Lalu, tanpa alasan yang jelas, ia menoleh ke arah kamera. Tapi kali ini, ekspresinya bukan datar. Ia tersenyum. Senyum yang aneh, kaku, tidak manusiawi, seperti wajah yang dipaksa meniru senyum manusia. Aku rewind videonya beberapa kali. Dan aku sadar sesuatu. Pada detik ke-7, ketika ia menatap kamera, bayangan di lantai tidak ikut bergerak. Seolah sosok itu tidak punya bayangan. Aku merasa mual. Aku coba yakinkan diri, mungkin pencahayaan, mungkin ilusi optik. Tapi waktu aku melihat waktu di layar, ada hal yang bikin darahku berhenti mengalir. Timestamp-nya berubah. Biasanya, file CCTV akan menunjukkan waktu rekaman di pojok kanan bawah. Tapi sekarang angka itu bergeser sendiri. Dari pukul 2.37, berganti jadi pukul 2.36, lalu pukul 2.35. Mundur. Aku coba pause, tapi playernya tidak merespons. Aku cabut flashdisknya dari laptop, tapi gambar di layar masih jalan, seperti file itu tidak berasal dari flashdisk. Aku hanya bisa menatap layar, dan di detik terakhir sebelum video mati. Sosok itu mendekat ke kamera dan berbisik sesuatu. Sayangnya, tanpa suara. Tapi aku bisa membaca bibirnya. Kau yang keluar, bukan aku. Aku langsung menutup laptop dengan keras. Tubuhku gemetar, napasku tidak teratur. Aku lari ke kamar mandi, menyiram wajahku. Tapi waktu aku menatap cermin, aku lihat sesuatu yang membuatku ingin muntah. Aku memegang sisi wajah kiriku, karena di pantulan cermin, aku melihat jejak jari kotor di pipiku. Lumpur. Persis seperti jejak kaki di depan rumah malam itu. Tapi aku tidak keluar rumah semalam. Aku yakin. Aku ingat aku tidur. Aku bahkan menulisnya di kertas. Aku kembali ke kamar, mencari catatan itu, kertas yang kutulis sebelum tidur. Dan di sana, tepat di bawah tulisan tanganku, ada baris tambahan yang bukan aku yang menulisnya. Kau tidur. Aku yang jalan. Tulisan itu sedikit miring, seperti dibuat tergesa-gesa, tapi bentuk hurufnya mirip denganku. Hampir identik. Sejak itu, aku tidak lagi menyalakan lampu malam. Aku duduk di depan laptop, menatap layar live CCTV dari HP. Pukul 1. Tidak ada apa-apa. Pukul 2. Hening. Aku mulai berpikir mungkin malam ini tenang. Tapi tepat pukul 2.37, kamera di ruang tamu berkedip. Aku langsung fokus. Dan, di layar, aku melihat diriku lagi. Kali ini dia tidak berjalan ke pintu, tapi berdiri diam di ruang tamu, menghadap kamera langsung. Lama. Mungkin 1 menit penuh.
Aku menatap layar, tak berani bergerak. Dan tiba-tiba, sosok itu mulai tersenyum lagi, lebih lebar, lebih lama, sampai pipinya terlihat sobek di sisi kanan. Lalu layar mendadak hitam. 1 detik kemudian, notifikasi baru muncul di HP-ku. File deleted, 02.37 AM, MP4. Padahal aku belum menyentuh apapun. Aku coba buka folder CCTV lain, dan di antara ratusan file dengan nama tanggal, ada satu file baru tanpa nama, hanya bertuliskan _di. Aku klik. Dan di layar, aku melihat kamar tidurku sendiri. Aku yang sedang duduk di depan laptop, tampilan yang sama persis dengan posisiku sekarang. Aku bahkan bisa melihat tanganku sendiri menatap layar yang sedang memutar rekaman itu. Aku mencoba menoleh ke kamera di pojok kamar. Dan tepat saat aku menatapnya, gambar di layar laptop pun ikut menoleh. Aku menatap diriku sendiri dari 2 arah sekaligus. Layarnya berkedip cepat. Dan seolah rekamannya hidup sendiri, aku melihat versi lain diriku di layar berdiri perlahan dari kursi. Tapi aku masih duduk diam. Aku ingin berhenti menonton, tapi jari-jariku tidak mau bergerak. Dan sebelum layar benar-benar mati, versi lain diriku itu mendekat ke kamera dan berbisik lagi, kali ini terdengar jelas. Sekarang giliranku. Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku merasa ada sesuatu yang berjalan di ujung kamar, pelan, berat, tapi pasti. Aku memutuskan untuk menambah kamera. 1 di dapur, 1 di lorong kecil antara kamar dan ruang tamu. Aku bahkan pasang 1 di langit-langit kamar, menghadap langsung ke tempat tidur. Setiap kameraku setel dalam mode perekaman otomatis kalau ada gerakan sedikit pun. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setiap pukul 2:37. Malam itu aku sengaja tidak tidur. Aku duduk di depan laptop, menatap layar yang menampilkan semua sudut rumah. Pukul 2, semuanya masih tenang. Pukul 2:10, hanya suara tikus dari atap. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 2:37, kamera kamar menampilkan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di ujung ranjang, tepat di antara bayangan lampu dan kegelapan, ada sosok berdiri diam. Bentuk tubuhnya, aku sendiri. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dari postur dan rambut, itu benar-benar aku. Ia berdiri di sana selama 7 menit, tidak bergerak sama sekali. Matanya menatap ke arah tubuhku yang sedang tidur di kasur. Aku menatap layar tanpa berkedip. Aku ingat, malam itu aku tidak tidur. Tapi di video itu, aku terlihat sedang tidur lelap. 2 versi aku. 1 duduk di depan laptop, 1 lagi tidur dengan tenang. Sosok di ujung ranjang itu tiba-tiba menunduk pelan, mendekati tubuhku yang tidur. Lalu, ia meletakkan tangannya di dadaku. Begitu telapak tangannya menyentuh kulit, semua lampu di rumah padam serentak. Layar laptop ikut gelap. Hanya 1 kamera di lorong yang sempat menangkap kilatan cahaya putih aneh sebelum rekamannya ikut mati. Paginya, aku memeriksa semua file CCTV. Aneh, semua video malam itu rusak. Setiap kali aku coba buka, hanya muncul layar hitam selama 7 menit, lalu berhenti sendiri. Tapi di pojok file, metadatanya berubah sendiri. Recorded at pukul 2:37 AM, file integrity, compromised. Aku mulai curiga, seolah ada sesuatu yang tidak ingin aku melihat rekamannya. Aku coba periksa laptop, tapi setiap kali ku buka folder CCTV, ada suara kecil di speaker. Suara napas. Perlahan,
seperti seseorang menempelkan mulutnya ke mikrofon dan menghembuskan udara ke dalam file fileku. Aku panik, mencabut kabel, menutup laptop. Tapi suara itu masih terdengar. Bukan dari speaker, tapi dari belakangku. Dari dalam kamar. Aku menoleh cepat, tapi kamar kosong. Aku buka lampu, memeriksa setiap sudut. Tidak ada siapapun. Namun ketika aku melihat ke arah kamera di langit-langit, lampu indikator merahnya menyala. Padahal aku baru saja mencabut seluruh sistem CCTV dari listrik. Aku berdiri di bawah kamera itu, menatap lensa kecilnya. Dan dari layar laptop yang masih terbuka setengah, aku melihat pantulan aneh. Dalam feed live, terlihat bayangan seseorang berdiri tepat di belakangku. Aku menoleh cepat, tidak ada siapapun. Tapi di layar, bayangan itu tetap ada, berdiri di posisi yang sama. Dan perlahan, bayangan itu menatap ke arah kamera, lalu menyentuh bahuku di dalam rekaman. Tubuhku langsung kaku. Padahal aku tidak merasakan apa-apa, tapi kulit di bahuku terasa panas, seperti dibakar dari dalam. Aku langsung cabut semua kamera dan kabelnya. Kutarik satu persatu, melemparkannya ke lantai. Tapi saat aku membuka laptop lagi, semua kamera masih menampilkan gambar live. Padahal seharusnya tidak mungkin. Aku menatap layar itu, dan semua feed menampilkan hal yang sama. Ruang tamu, dapur, kamar, lorong, semuanya kosong. Kecuali satu hal. Di setiap kamera, di pojok bawah kanan, ada bayangan hitam bergerak. Kadang seperti tangan, kadang seperti wajah. Dan semuanya bergerak menuju satu arah, ke arah kamar tidurku. Aku mundur pelan, menatap pintu kamar. Udara di dalam mulai berubah, dingin dan lembab. Lampu kamar meredup, lalu berkedip. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, pintu kamarku perlahan bergetar, lalu terbuka sendiri. Dari luar, kulihat sosokku sendiri berdiri di sana, menatap langsung ke arahku. Tubuhnya sama persis, baju yang sama, rambut yang sama, luka kecil di tangan yang sama. Hanya satu yang berbeda, kulitnya abu-abu pucat seperti mayat. Ia berjalan masuk perlahan, tanpa suara, sampai jaraknya tinggal beberapa langkah dariku. Ia tidak bicara, tapi aku mendengar suaranya di dalam kepalaku. Kau yang tidur, aku yang hidup. Aku mencoba mundur, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tempat tidur. Aku menoleh dan melihat tubuhku sendiri sedang berbaring di kasur, tidur lelap. 3 versi aku. Yang tidur, yang berdiri di depanku, dan aku sendiri yang menyaksikan semuanya. Sosok itu perlahan menunduk ke arahku dan berbisik dengan suara yang tidak keluar dari mulutnya. Giliranmu sekarang, Randy. Seketika semua kamera menyala bersamaan, lampu kedap-kedip, dan suara statik memenuhi ruangan. Aku menjerit, tapi suaraku tidak terdengar di rekaman manapun. Hanya gambar wajahku membeku dalam ekspresi ketakutan. Paginya, ketika aku tersadar, semua kamera rusak total. Kabelnya terlepas, lensanya retak, tapi indikator merah di setiap kamera masih menyala. Dan di salah satu rekaman yang entah bagaimana masih tersimpan, ada potongan video 7 detik. Aku tidur dengan tenang, dan bayangan hitam di dinding kamar perlahan bergerak masuk ke tubuhku. Aku sudah tidak tahu apa yang nyata dan apa yang tidak. Sejak malam itu, waktu rasanya membeku di satu titik, pukul 2.37. Setiap hari, jam itu muncul di mana-mana. Di jam dinding, di layar HP,
bahkan di microwave dapurku. Selalu sama. Pukul 2.37. Aku tidak berani tidur. Tapi rasa lelah mulai menghancurkan pikiranku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku seperti ditarik ke tempat yang sama. Rumahku sendiri, tapi lebih gelap, lebih sunyi, dan di dalamnya ada aku lain yang menatap dari kegelapan. Malam itu aku memutuskan untuk menonton CCTV secara live. Aku ingin tahu, apakah semua itu nyata, atau cuma delusi dari kurang tidur. Laptopku sudah siap, 4 jendela video dari 4 kamera. Kamera ruang tamu menghadap ke pintu depan. Kamera dapur. Kamera lorong kamar. Dan kamera kamar menghadap tempat tidurku. Waktu di layar menunjukkan pukul 2.35. 2 menit lagi. Jantungku berdetak cepat. Aku menatap layar seperti orang gila, menunggu sesuatu terjadi. Pukul 2.36. Tidak ada apa-apa. Pukul 2.37. Kamera lorong tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan gambar kabur. Ada siluet seseorang berjalan perlahan dari arah dapur menuju kamar. Langkahnya pelan, tapi pasti. Aku menajamkan mata, dan saat cahaya dari kamar menerpa wajahnya, aku merasa darahku berhenti mengalir. Itu aku. Aku sendiri. Aku menatap layar, lalu menatap ke arah pintu kamar di dunia nyata. Masih tertutup. Tidak ada siapapun di luar. Tapi di kamera, aku bisa lihat versi lainku sudah berdiri di depan pintu kamar, menatap lurus ke arah kamera. Tepat ke arahku. Aku menahan napas. Dan tanpa peringatan, pintu kamar di dunia nyata bergetar perlahan. Aku mendengar suara langkah dari luar. 1, 2, 3 langkah. Lalu berhenti tepat di balik pintu. Kamera kamar menampilkan sosok itu mulai mendorong pintu perlahan. Aku berdiri, gemetar, menatap pintu. Kupikir pintu itu akan terbuka, tapi ternyata tidak. Sosok di kamera berhenti, lalu menoleh ke arah lain, ke arah kamera dapur. Aku buru-buru alihkan tampilan ke kamera itu. Dan di sana, kulihat sesuatu yang membuatku hampir menjerit. Di dapur, ada 2 aku. Satu berdiri di depan kulkas, punggung menghadap kamera. Satu lagi duduk di lantai, menatap langsung ke arah lensa. Matanya hitam total. Dan mulutnya bergerak cepat seperti berbisik sesuatu tanpa suara. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mencondongkan badan lebih dekat ke layar, mencoba membaca gerak bibirnya. Lihatlah keluar jendela. Aku spontan menoleh ke arah jendela di samping meja. Gelap. Tapi waktu mataku terbiasa dengan kegelapan, aku melihat pantulan kaca yang membuat seluruh tubuhku membeku. Ada seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi ruangan kosong. Cuma aku, laptop, dan suara napasku sendiri. Tapi waktu aku kembali melihat layar, sosok di kamera sudah tidak ada. Semuanya kosong. Ruang tamu, dapur, lorong, kamar, kosong total. Aku mulai berpikir, mungkin aku sudah gila. Mungkin semua ini efek kurang tidur. Tapi sebelum aku bisa menenangkan diri, kamera kamar menyala lagi. Kali ini, tampilannya berbeda. Tidak ada warna, hanya hitam putih seperti rekaman lama. Di kasur, kulihat diriku sedang tidur lelap. Tapi, aku tidak sedang tidur. Aku sadar, aku duduk di depan laptop. Aku menatap layar, lalu menatap diriku sendiri di rekaman itu. Perasaanku mulai kacau.
Dan tepat saat aku menatap lebih dekat, aku di layar membuka mata. Bukan hanya membuka mata. Matanya langsung menatap lurus ke arah kamera dan ke arahku. Tatapannya tajam, dingin, seperti sedang mengamati balik dari sisi lain layar. Aku tertegun. Tangan kananku gemetar di atas mouse. Aku ingin menutup laptop, tapi entah kenapa, jariku tidak mau bergerak. Versi diriku di layar perlahan bangun dari tempat tidur. Ia menunduk sebentar, lalu mulai tersenyum. Senyumnya makin lebar, sampai kulit di pipinya menegang dan matanya menyipit dengan cara yang tidak manusiawi. Lalu, ia berjalan mendekati kamera. Setiap langkahnya membuat layar bergoyang, sinyal CCTV glitching, dan suara listrik berdengung keras. Langkah terakhir berhenti tepat di depan kamera. Sekarang wajahnya memenuhi layar. Dan di detik berikutnya, tangannya keluar dari bayangan, menyentuh lensa kamera. Semua layar CCTV di laptop langsung mati. Aku terpaku, tapi sebelum aku sempat bereaksi, layar laptop menyala lagi sendiri. Satu jendela video baru muncul di tengah layar. Cam 5, Live View, No Source. Padahal aku cuma punya 4 kamera. Gambar di sana gelap, buram, tapi lama-lama jadi lebih jelas. Tampak sebuah ruangan, kamar yang sama persis denganku, dengan meja, kursi, dan laptop di atasnya. Dan di depan laptop itu, ada aku, sedang menatap layar dengan wajah pucat. Aku langsung sadar, itu bukan CCTV dari rumah. Itu kamera laptopku sendiri. Artinya, yang aku lihat di layar bukan siaran, tapi pantulan langsung dari kamera yang menatapku saat ini. Aku memandang layar pelan, menatap diriku sendiri. Lalu sesuatu bergerak di belakang versi diriku di layar. Sebuah bayangan tinggi, tanpa wajah, tapi memiliki bentuk tubuhku sendiri. Bayangan itu menyentuh pundakku, dan detik itu juga, kamera laptopku mati total. Aku duduk diam dalam kegelapan, hanya terdengar napasku sendiri. Tapi dari arah pintu kamar, ada suara lirih, seperti seseorang menirukan suaraku. Kau lihat kan? Aku bisa keluar kapan saja. Pagi itu aku terbangun di kursi depan laptop. Rasanya seperti baru sadar dari mimpi yang terlalu nyata. Keringat dingin membasahi bajuku, tapi yang paling membuatku takut, laptopku masih menyala. Dan di layar, masih terbuka satu jendela video dengan tulisan aneh. Cam 5, Live View, No Source. Aku langsung menutupnya, mencabut kabel, bahkan melepas baterai laptop. Tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Seolah ada yang terus memperhatikanku. Aku butuh penjelasan. Aku butuh orang lain untuk melihat semua ini. Jadi siang itu aku membawa hard disk berisi rekaman CCTV ke seseorang yang paling aku percaya, Anton, teman lamaku yang kerja di toko elektronik dan paham soal sistem kamera keamanan. Ren, kamu yakin ini bukan editan? Suara Anton pelan, tapi wajahnya jelas berubah pucat setelah menonton beberapa file. Aku duduk di kursi depan tokonya, memperhatikan ekspresinya dengan gugup. Di layar komputernya, ia memutar video dari malam sebelumnya, video yang aku bahkan takut untuk lihat lagi. Rekaman menunjukkan aku sedang tidur di kasur. Semuanya terlihat normal sampai sosok yang mirip aku sendiri masuk lewat pintu kamar. Ia berdiri diam di tepi ranjang, lalu menatap lurus ke kamera selama hampir 1 menit. Anton mempost video. Kamu lihat jamnya? Katanya sambil menunjuk ke pojok layar. Aku menatapnya.
Pukul 2:37:08. Ia lalu membuka file lain. Sekarang lihat ini, katanya lagi. File kedua menampilkan sudut yang sama. Tapi kali ini, aku terlihat sedang duduk di depan laptop di meja pada waktu yang sama. Pukul 2:37:08. Aku membeku. 2 rekaman, 2 diriku, waktu yang sama persis. Tidak ada delay, tidak ada glitch. Keduanya nyata. Anton mengusap wajahnya, gugup. Ren, sistem CCTV MU tidak bisa merekam 2 video di waktu yang identik. Itu mustahil. Timestampnya dikunci sistem. Jadi maksudmu? Maksudku, salah satu dari 2 rekaman ini bukan video. Tapi entah kenapa, sistem membaca keduanya sebagai real-time feed. Aku menelan ludah. Berarti, yang satu bukan aku? Anton menatapku lama. Atau yang satu lagi juga bukan kamu? Kami lanjut memeriksa data. Anton memperlambat setiap frame, mencari tanda aneh. Di menit ketiga video pertama, ia menghentikan playback. Lihat ini. Ia menyorotkan jari ke bagian bayangan di belakang sosok aku yang berdiri di kamar. Bayangannya tidak sesuai arah cahaya. Sementara cahaya lampu datang dari kanan, bayangan itu justru jatuh ke arah yang sama, menyatu, bukan mengikuti bentuk tubuh. Dan sesekali, bayangan itu berdenyut, seperti sedang bernapas. Anton menatapku serius. Randy, ini bukan kesalahan kamera. Ini sesuatu yang lain. Aku mencoba tertawa menutupi ketegangan. Kamu bercanda, kan? Anton tidak menjawab. Ia menyalakan ulang komputer dan memeriksa metadata file. Di sana, ada sesuatu yang benar-benar membuat darahku dingin. Untuk setiap video, file itu mencatat lokasi penyimpanan dan sumber kamera. Normalnya, tertulis Source, kamera 01, bedroom. Tapi di salah satu file yang menampilkan sosok bayangan itu, metadatanya berubah menjadi Source, kamera 0, unknown. Kamera 0, aku bertanya pelan. Kamera itu gak pernah ada. Anton menatapku. Betul. Sistemmu cuma punya 4 kamera. Tapi file ini direkam dari sumber kelima. Dan waktunya bukan waktu lokal. Ia klik bagian timestamp. Tertulis. Recorded, pukul 2:37 AM, UTC 0000. Padahal aku tinggal di Indonesia, zona waktu 07:00. Artinya, file itu direkam 7 jam lebih awal dari waktuku. Dengan kata lain, video itu datang dari masa depan. Aku merasa kepala berputar. Kamu yakin gak ini cuma error? Anton menggeleng. Aku sudah cek-cek sum filenya. Tidak rusak, tidak corrupted. Formatnya valid. Tapi sumbernya tidak dikenal. Seolah seseorang sedang mengirimkan video dari sistem paralel. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara hampir berbisik. Ren, kemungkinan besar yang kamu lihat bukan duplikat kamu. Tapi, pantulan dari realitas lain yang masuk ke sinyal CCTV MU. Aku menatapnya tanpa kata. Anton menatap balik. Dan kalau teori itu benar, katanya, itu berarti versi lain dari kamu sedang mencoba keluar dari sana. Aku tertawa gugup, mencoba menolak logika itu. Tapi di dalam hati, aku tahu sesuatu memang sedang mencoba keluar. Aku bisa merasakannya setiap malam, udara yang berubah,
suara langkah yang hanya terdengar di CCTV, bukan di telingaku. Dan malam ini, aku tahu sesuatu akan terjadi lagi. Anton memberiku sebuah saran sebelum aku pulang. Kalau kau mau tahu kebenarannya, biarkan kamera merekam. Tapi jangan pernah menonton videonya sendirian. Aku mengangguk, meski aku tahu, aku tidak akan bisa menahan diri. Aku harus tahu siapa, atau apa, yang mencoba keluar lewat tubuhku. Malam itu, aku memasang ulang semua kamera. Tapi kali ini, aku menambah satu lagi. Kamera kecil yang kusembunyikan di rak buku, menghadap ke arah cermin di kamar. Sebelum tidur, aku berbisik pelan. Kalau kau benar-benar ada, tunjukkan dirimu. Dan tepat ketika aku mulai terlelap, cahaya lampu kamar redup sendiri. Dari arah cermin, muncul pantulan samar wajahku. Tapi kali ini, pantulan itu tersenyum lebih dulu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku biarkan semua kamera menyala. 4 kamera di posisi lama, dan 1 tambahan yang menghadap cermin di kamar. Anton sempat menelpon sore tadi, suaranya gugup. Ren, aku udah periksa ulang sistemmu. Kamera kelima itu aneh, sinyalnya gak datang dari perangkat manapun di rumahmu. Tapi, entah gimana, dia tetap nyala. Aku hanya menjawab pelan, aku tahu. Kamera itu bukan dari sini. Lalu aku menutup telepon. Pukul 2.30, semua kamera mulai recording otomatis. Aku duduk di kursi, menatap layar laptop. Kali ini, aku tidak akan lari. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan aku yang lain. Waktu di layar berubah perlahan. Pukul 2.34, pukul 2.35. Pukul 2.36, pukul 2.37. Semua kamera bergetar bersamaan. Cahaya di ruangan berdenyut seperti napas. Dan di kamera yang menghadap cermin, muncul sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Pantulan di cermin memperlihatkan aku yang duduk di kursi, menatap layar, tapi versi di dalam cermin itu tidak bergerak sama sekali. Ia duduk kaku, mata terbuka, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Aku menatap layar, lalu menatap cermin di dunia nyata. Pantulan di cermin normal mengikuti gerakanku. Tapi di layar, tidak. Pantulan di kamera terlambat beberapa detik, seperti sedang menunggu sesuatu. Aku mendekat ke arah cermin perlahan. Wajahku terlihat pucat, tapi masih aku. Lalu, dari pantulan di layar, versi aku di dalam kamera tidak ikut bergerak. Ia tetap diam, tapi tiba-tiba bibirnya mulai bergerak. Aku bisa baca dari gerakan mulutnya. 3 kata. Aku sudah keluar. Aku mundur spontan. Keluar? Maksudnya apa? Belum sempat aku berpikir, semua kamera di laptop mati serentak. Gelap total. Satu persatu layar menyalakan pesan sistem yang sama. Kamera connection lost, searching for source. Sampai akhirnya, hanya satu kamera yang hidup kembali. M0, und no und source. Aku menatap layar itu. Gambar perlahan muncul, buram, bergoyang, tapi semakin jelas. Aku mengenali tempat itu, jalan depan rumahku. Tampak sosok seseorang berjalan di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Tubuhnya kurus, langkahnya goyah. Aku menatap lebih dekat dan langsung membeku. Itu aku. Baju yang sama. Luka kecil di tangan yang sama. Aku sedang berjalan keluar dari rumah, menatap ke arah kamera,
meskipun aku sekarang duduk di depan laptop. Jantungku hampir berhenti. Aku berlari ke jendela, menyingkap tirai. Jalanan di luar kosong. Tidak ada siapapun. Tapi di layar, aku masih bisa lihat aku berjalan semakin jauh, menyeberang jalan, lalu berhenti di depan rumah tetangga. Ia menatap ke arah rumahku, ke arah tempat aku berada sekarang. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia mengangkat tangan dan melambaikan salam. Suasana di rumah mendadak berubah. Lampu kamar bergetar, udara dingin seperti embun menyusup dari bawah pintu. Laptopku mulai bergetar pelan, layarnya berisi glitch dan suara statik seperti seseorang berusaha bicara lewat sinyal rusak. Dari speaker, samar-samar terdengar suaraku sendiri. "Randy, keluar. Sekarang giliranmu." Aku menatap layar. Di kamera, aku yang di luar rumah mulai mendekat ke arah kamera depan pintu. Langkahnya semakin cepat, sampai akhirnya wajahnya memenuhi seluruh layar. Matanya kosong. Mulutnya bergerak pelan. Aku sudah di sini. Dan tepat di detik itu, kamera di kamar menyala lagi. Aku menatap ke arah cermin di layar. Sekarang, di pantulan cermin, tidak ada akunya lagi. Kursi kosong. Aku refleks melihat ke belakang. Kursi tempat aku duduk sekarang kosong. Tanganku gemetar. Aku menoleh ke arah laptop, dan melihat di layar, aku, versi lain sedang duduk di kursi, menatap langsung ke arah kamera. Tubuhku kaku. Aku berlari ke arah pintu kamar, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Dari dalam laptop, terdengar suara tawa pelan. Dan di layar, aku itu mulai meniru setiap gerakanku, tapi dengan sedikit jeda, seolah sedang belajar menjadi aku. Sekarang aku yang di sini, suaranya bergema lewat speaker. "Kamu yang tertinggal di kamera." Layar laptop berkedip. Selama beberapa detik, aku melihat potongan gambar cepat. Aku berjalan di luar rumah, menatap kamera. Aku tidur di kasur, tapi bayangan hitam keluar dari tubuhku. Aku menatap cermin, tapi cermin tidak memantulkan wajahku lagi. Semua gambar berpadu menjadi satu, sebelum akhirnya layar laptop kembali menampilkan satu tampilan. Kamera CCTV ruang tamu. Tapi kali ini, di tengah ruangan, duduk seseorang, aku. Menatap lurus ke arah kamera. Dan di pojok layar muncul tulisan baru. Live recording started. Viewer 1. Artinya, seseorang sedang menontonku. Atau mungkin, aku yang sedang menonton diriku sendiri.